Dia world champion 2 tahun yang lalu. Kali ini dia kalah. Waktu dia mulai, sebab dia perempuan, dia suka cantik, kuku dia sampai 6 inci. Dia berlari 100 meter. Last ada coach kasih tahu dia, itulah kamu kalah, sikit pun kalah. Sebab kuku kamu bahkan itu angin. Dia berlari kan, kuku yang panjang itu ada itu friction. Bila dia potong kuku, baru dia menang. 2 tahun yang lalu dia juara dunia. Luar biasa. Kadang-kadang kita ada bebanan. Bukankah firman Tuhan mengatakan lebih mudah? Lebih mudah. Itu macam masuk itu lubang jarum. Daripada unta itu masuk di mana? Itu pintu gerbang di kota Yerusalem itu. Apakah maksud begitu susah sekali orang yang menaiki unta itu? Kalau saudara tahu di Yerusalem, mereka ada pintu gerbang. Kadang-kadang untuk orang dari luar, mereka buka sebahagian saja. Kalau menaiki keldai atau unta, penuh dengan barang kiri kanan, saudara tidak bisa masuk melalui pintu yang kecil itu. Itu maksudnya diantara beban di dunia ini adalah harta benda, kemewahan. Kadang-kadang saya pernah ada kawan beritahu saya, Pak Pastor, saya ada 9 rumah. Syukurlah kalau saya ada 1. Bilik yang kecil pun saya tidur juga. Yang penting ada damai. Tidak pernah saya ada tidak dapat tidur. Jam 9 kadang-kadang pun saya tertidur. Sebab ada damai Yesus bahkan dalam hati kan. Kalau coba kamu pikir urus itu 9 rumah. Kan? Wah, lampu kalau malam mau pasang lagi balik, mau maintenance bagaimana? Bebanan banyak atas orang. Orang yang kaya, 3 jam dia tengok itu pasaran saham turun naik, dia takut turun sikit dia mau jual atau bagaimana? Begitu banyak bebanan di dunia ini, saudara. Paling senang kalau saudara hanya cukup. Itulah doa Bapa itu adalah makanan yang secukupnya. Our daily food, our daily bread. Dan kita imani Tuhan untuk menjaga kehidupan kita. Kalau ada bebanan atau dosa, itu boleh menghalang kita berlari dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Saudara, dalam perlombaan, bukan saja beberapa hari ini. Kenapa yang lari maraton itu kalah? 0.02 second. Pasti tidak ingat lah. Sangat itu foto finish, kamu tahu foto finish kan? Mata kasar macam susah mau memisahkan siapa yang sampai garis penamat. Kenapa? Kalau saudara lihat 30 meter sebelum sampai garis itu, yang pertama yang mendahului yang kedua itu dia menoleh belakang 2 kali. Dan kalau analis suka mengatakan setiap kali menoleh belakang kamu perlahan sudah sedikit. Because every millisecond counts. Sehingga yang kedua dapat mengejar dia dan sampai garis penamat. Tadi lagu itu. Kalau kita hanya menoleh belakang saja kan, kadang-kadang kita selalu macam regret, penuh penyesalan hidup. Tidak dapat menang atas penyesalan hidup. Saudara, memang setiap kita bergumul dengan banyak hal, saudara. Pastor sendiri pun, mungkin di antara yang kadang-kadang saya regret adalah menghantar anak saya waktu dia baru 16 tahun ke New Zealand. Mungkin tujuannya baik, sebab saya takut dia tidak dapat sekolah di luar negeri. Sedangkan bapak dia ada kesempatan 3 buah university di New Zealand. Tetapi anak saya mungkin tidak ada peluang. Jadi tingkatan 4 saya hantar dia. Macam itu anak tunggal, our only child. Dan mungkin itu saja kalau kamu tanya, Pastor, kamu ada regret? Tapi itu pun kalau sudah berlalu, kita tidak boleh memperbetulkan kan? Bersyukurlah. Sekarang 10 tahun sudah dia bekerja, masih bertahan dalam itu tempat kerja dia yang satu. Saya takut dia kalau dia hilang kerja, minta duit dari bapak, mana bapak ada duit. Sekarang kan? Dengan maksud saudara, jangan kita hidup
dengan penyesalan. Don't live with regrets. Sebab itu boleh merintangi kita, boleh menghalang kita berlari dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Wah, luar biasa. Saudara, saya baca, sebab masih dalam perlombaan ini. Mari kita lihat 1 Korintus 9 ayat 24. Saya mau baca 2 ayat yang lain. Ini dari Paulus, penulis surat Ibrani. Tidak pasti siapa penulisnya. 1 Korintus 9 mengatakan seperti ini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Maksudnya hanya satu pemenang, gold medal. Karena itu larilah sedemikian rupa sehingga kamu memperoleh. Maksudnya dalam perlombaan iman ini, saudara, kita mesti menang. Maksudnya mengatasi segala beban dan dosa itu, dan kita mesti sampai garis penamat. Mungkin 1-2 tahun yang lalu seorang juara itu hurdles itu betul-betul tidak sampai 5 meter dia jatuh. Dekat sudah garis penamat, dia sudah mendahului pelari yang lain mungkin 10 meter di belakang, tapi dia jatuh sebelum garis penamat. Dia kalah lah, sebab dia sudah jatuh. Walaupun sudah mengenal Tuhan 50 tahun atau 60 tahun, kita masih dalam larian perlombaan iman ini sampai habis hayat, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Baru kita katakan kita sudah mencapai garis penamat. Kita harus berlari sedemikian rupa, maksudnya menang sampai garis penamat itu. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bahagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Perhatikan, saudara, kalau kita mau berlari dalam perlombaan iman, we need discipline. Mungkin sudah 20-30 tahun yang lalu, saya pernah baca satu buku yang disebut Disiplin Rohani, Spiritual Disciplines. Di antaranya doa. Ini pelari atau olahragawan, mereka hanya mau menang emas atau dapat nama, fame, dan mereka menguasai diri mereka. Wah, jangan kamu pikir 9.9 saat 100 meter, mungkin 2 tahun mereka berlatih. Dari segi pemakanan, 3-4 jam berlatih, lifting weight, muscle bagaimana, tidur bagaimana, semua mereka atur dengan baik. Penguasaan diri yang luar biasa. Saudara, sama juga seperti kita. Kita perlu ada penguasaan diri. Apalagi orang yang sudah meningkat usianya. Bukan kita mau hidup sampai 100 tahun atau 120 tahun, tapi kita perlu menjaga kesehatan, kan. Kalau terbaring di katil, bagaimana, kan? Khotbah pun berdiri. Jarang orang pernah juga dalam tradisi. Yohanes dia satu rasul yang hidup sampai tua, dia mati usia tua, Rasul Yohanes. Tradisi mengatakan sebab dia sudah tua, dia masih berkhotbah. Orang angkat dia di kursi. So, biasanya orang akan berdiri berkhotbah seperti yang kamu saksikan hari ini. Tetapi Yohanes, rasul itu, berkhotbah, dia duduk sebab dia sudah 80-an berusia, tapi dia masih berkhotbah menurut tradisi gereja. Begitu penting kita ada penguasaan diri dalam segala hal kalau kita mau berlomba secara rohani. Disiplin rohani diantaranya adalah doa. Secara pribadi, bukan mudah dengan distraction yang ada. 20 tahun atau dekat 30 tahun internet Windows 95, betul, genap sudah 30 tahun ada internet. Manusia begitu cepat terpesong dari tujuan yang sebenarnya. Penuh distraction, alat-alat dan sebagainya. Susah, 5 menit pun susah mau berdoa. Dan juga berdoa secara berkumpulan.
Saya boleh mengatakan, dan pastor mendorong kita, kalau ada masa, apalagi kamu tinggal berdekatan sini, jalan kaki sampai itu, 2 kaki banjir jangan takut, boleh limpas juga itu. Waktu saya budak, saya main air banjir di Taman Sibuka banyak bang. Tapi, seronok lagi saya main banjir dulu. Hati-hatilah, jangan karena itu kalau ada listrik yang jatuh kena current, bahaya juga. Saudara, setiap kali saya ikut ini pastor bukan karena saya pastor mendorong kamu. Saya diberkati bila saya datang doa Jumat. Baru 2 hari yang lalu, Deacon Mojimis yang share. Sampai 2 hari ini yang berbunyi dalam hati saya adalah berbuah banyak. Kalau ranting itu melekat dengan pohon anggur itu, berbuah banyak. Wah, saya renungkan, adakah hidup saya berbuah banyak untuk memuliakan Bapa? Luar biasa. Disiplin di antara disiplin rohani adalah berdoa. Disiplin memuji Tuhan. Jangan hanya memuji Tuhan di gereja setengah jam memuji Tuhan. Wah saudara, pemazmur mengatakan 7 kali sehari aku memuji Engkau. 7 times a day I praise you, O Lord. Wah luar biasa. Sekarang tidak ada alasan. Kalau tidak mampu, sekarang internet semua ada kan. Pastor banyak kali sudah share. Dalam YouTube, saya suka lagu bahasa Indonesia. Banyak tuh lagu-lagu yang sangat indah. Hari itu saya sebut 5, tapi saya lupa sebut 3-4 lagi. Apa itu? Ada lagi itu Yahweh Rafa'a. Apa lagi itu? Lagu banyak lagu-lagu yang saya nyanyi berulang kali, membawa saya dekat kepada Tuhan. Itu disiplin rohani saudara. Disiplin untuk membaca firman Tuhan. Kalau kita mau berjaya berlari dalam perlombaan iman ini, ada penguasaan diri, mengasingkan waktu, membawa keluarga, anak-anak kita belajar firman Tuhan. Tidak heran kalau anak kita tidak mau percaya Tuhan. Kalau kita lalai, tidak pernah mengajak anak